Shalom teman-teman sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam kebaktian online pada sore hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Saat hari ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Bukalah setiap hati kami untuk kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti dan untuk kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita ya. Kita buka bersama-sama dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Teman-teman, kita melihat dalam Yeremia pasal 1 ini tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan Yeremia. Kalau kita lihat kehidupan Yeremia, teman-teman, dikatakan ayat yang ke-6, "Ah Tuhan," ya, maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ya, Yeremia ini masih muda, ya, bahkan dia dikatakan tidak pandai bicara. Bahkan dikatakan orang-orang itu tidak akan mendengarkan suaranya karena dia masih muda, tidak berpengalaman, dan lain-lain. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ada panggilan Tuhan, ada ketetapan Tuhan yang dikatakan sudah ditetapkan Tuhan jauh sebelum keberadaan Yeremia. "Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Ya, luar biasa ya teman-teman sekalian. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita pergumulkan, perlu kita mengerti, perlu kita gali dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya, contoh kita tiap hari, apa yang kita kerjakan? Sudahkah kita mengerjakan sesuatu yang merupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, misalnya apa ya, cita-cita. Ada orang yang dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, mungkin seperti Yeremia. Ada orang yang dipanggil Tuhan sebagai mungkin di pemerintahan, aparat pemerintah. Ada mungkin yang dipanggil Tuhan di aparat keamanan, ya ada ya. Ada mungkin yang dipanggil Tuhan sebagai atlet. Ada yang dipanggil Tuhan mungkin sebagai gamer, bisa. Ada yang dipanggil Tuhan sebagai web developer, bisa. Ada yang dipanggil Tuhan sebagai apalagi, ya banyak hal ya. Sebagai murid yang baik, ya, sebagai mahasiswa yang baik, ya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, ini teman-teman sekalian, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apapun profesinya, apapun yang teman-teman kerjakan, mau jadi nanti mungkin musisi profesional, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi aparat keamanan, mau jadi pegawai pemerintah, pegawai swasta, wira swasta, dan lain-lain. Ingat selalu kita harus mengerjakan, harus memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini bukan hanya tentang kita maunya seperti apa, tetapi Tuhan itu sedang membentuk kita seperti apa.
Dalam Efesus pasal 2 kita melihat ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Dikatakan firman Tuhan, kita ini diselamatkan ya teman-teman. Diselamatkan oleh Tuhan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi ini semua diselamatkan oleh iman. Tetapi ini semua adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang sombong dan memegahkan diri. Artinya apa? Kalau kita menjadi anak Tuhan, jangan kita menjadi sombong, menjadi merasa lebih dari yang lain, merasa lebih hebat, lebih pintar, merasa lebih, pokoknya segala sesuatu lebih dari yang lain. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, kita semakin justru rendah hati, mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti Nabi Yeremia tadi dikatakan, sebelum aku membentuk engkau, sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, aku membentuk engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu panggilan Nabi Yeremia. Nah, bagi kita pun teman-teman sekalian, kita melihat satu benang merah ya yang ada dalam panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan baik itu. Ya, kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita. Tapi dikatakan kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, mari kita hidup dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau teman-teman ingat beberapa waktu lalu saya bahas tentang seorang namanya Timotius ya. Paulus katakan, Timotius, engkau ini masih muda, karena itu jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kesucianmu, ya, ketekunanmu, dan lain-lain. Menjadi teladan. Nah, teman-teman, walaupun kita muda, walaupun kita remaja, kita bisa menjadi seorang yang berpengaruh kalau ada keteladanan dalam hidup kita. Kalau kita dikatakan menjadi teladan, saat yang lain melakukan yang tidak baik, kita melakukan yang sebaliknya. Saat yang lain mungkin berbicara yang tidak baik, kita lakukan yang sebelumnya. Artinya apa? Kita menjadi pengaruh, kita tidak sama. Lah kalau kita sama saja dengan dunia, apa pengaruhnya hidup kita? Ibarat garam yang menggarami lautan, ya tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita menjadi seorang yang berbeda, ibarat garam di dalam satu masakan, dia memberi rasa asin walaupun tidak terlihat, ya. Seperti apa? Tidak terlihat tapi terasa. Nah, ini teman-teman sekalian, betapa pentingnya dalam hidup kita untuk berdoa, Tuhan, panggilanku ini untuk apa? Ya. Panggilanku ini sebenarnya di mana? Panggilanku ini mau ngapain? Ya. Untuk apa? Tentang pekerjaan. Di mana? Tentang domisili. Ada yang mungkin di Wonosobo, ada mungkin di Jakarta, Bekasi, Bandung, Jogja. Ya, mana lagi ini teman-teman? Semarang, ya, Tangerang, mana lagi ya? Dan lain-lain ya. Nah, teman-teman jangan sampai kita lupakan panggilan kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita memenuhi panggilan tersebut, panggilan ilahi. Ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, kita kembali kepada Yeremia pasal 1, ada resiko. Ya. Setiap panggilan itu memiliki resiko, ya.
Kita menjadi mungkin YouTuber, ada risikonya. Risikonya apa? Ya, caci maki dari yang tidak suka, kemudian komen-komen yang pedas dan lain-lain. Kita menjadi seorang hamba Tuhan, ya ada risiko. Ya, kita menjadi seorang aparat keamanan, ada risiko. Kita menjadi seorang pegawai pemerintah, ada risiko. Semua ada risikonya. Dan Yeremia juga mengerti ada risikonya, dikatakan ayat yang ke-7. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, Yeremia pasal 1 ayat 7, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, ayat yang ke-8, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada risikonya apa? Disuruh Tuhan untuk dikatakan kepada siapapun engkau kuutus harus engkau pergi. Enak apa enggak? Kira-kira coba dipikir dulu ya. Kepada siapapun engkau kuutus harus engkau pergi. Entah itu orang yang kita sukai, entah itu orang yang tidak suka dengan kita, entah itu orang yang baik, entah itu orang yang jahat, dikatakan kepada siapapun engkau kuutus harus engkau pergi. Wah, angel enggak? Nah, itu resikonya. Bahkan di pasal-pasal selanjutnya kita melihat Nabi Yeremia dikucilkan, dikata-katai, ya, bahkan hampir dibunuh, ya, diasingkan dan lain-lain. Ya, ini resiko seorang Yeremia. Nah, teman-teman, kita pun memiliki resiko-resiko. Dalam firman Tuhan, Yohanes Pembaptis, kita lihat panggilannya apa? Panggilannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Resikonya apa? Resikonya adalah kematian. Dia mati dipenggal, ya. Karena apa? Karena dia memberitakan kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, hidup ini bukannya minim resiko, tetapi pasti ada resikonya. Dan mari kita jalani hidup yang penuh resiko ini bersama dengan Tuhan. Kalaupun kita mengalami berbagai macam kesulitan, kita pastikan ada janji Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Amin. Hiduplah tidak sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, ya, jangan sama dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri, untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami belajar dari Nabi Yeremia untuk hidup dalam panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah kau persiapkan sebelumnya, memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, remaja, pemuda, dan setiap yang mendengarkan firman ini. Kiranya kasih karunia Allah, pemahaman akan Tuhan, kemudian juga pemahaman akan panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat memenuhi panggilan-Mu, menjadi berkat Tuhan di dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur memberkati setiap yang sudah mendengarkan dalam apapun yang diusahakan, yang dikerjakan, dalam studi kami, karir kami, kuliah kami, Engkau yang berkati. Mengampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.